Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata kalimat yang sangat baik, ringkas, padat, harusnya difahami. Dia mengatakan, sungguh menolak 1/4 dirham, ya, atau maaf 1/6 dirham. Kalau seandainya kita mungkin 10.000 rupiah, dibagi lagi, dibagi 6, itu saja jumlah yang kecil, misalnya 1.500 rupiah atau 1.000 rupiah. Bahasa seperti kurang itu. Sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Berapa banyak orang tidak faham ini teman-teman. Dia berpikir dengan menginfakkan 100 juta pahalanya lebih besar daripada dia menolak yang haram. Padahal anda menolak, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu rupiah atau 10.000 rupiah anda tolak haram, ditawarkan, enggak, ini saya enggak mau karena haram. Itu menurut Abdullah bin Umar lebih besar pahalanya dibandingkan berinfak dengan 100.000 dirham. Begitu juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan haram, ragu-ragu boleh nggak sih, aku nolak 1 dirham dari syubhat, lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Saudaraku seiman, pendapatan haram akan merusak hati anda, mendatangkan penyakit kronis, merusak rumah tangga, melahirkan generasi dari sperma anda karena sumber haram yang akan menyusahkan anda nanti. Berapa banyak orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kaya raya, semuanya ya bisa dipuji oleh manusia, tapi sumber haram. Ternyata lahir anak yang akhirnya jadi pembunuh bagi dia di saat anak itu sudah dewasa dan menyusahkannya. Juga teman-teman akan menyusahkan hati, menyusahkan hidup. Kalau anda sampai hari ini masih merasakan gelisah, gundah, sebagaimana cukup banyak kalau ada di antara jemaah yang datang kepada kami di pengajian, bertanya, Ustadz, rumah tangga saya ribut, saya juga susah tidur, ada penyakit yang kronis yang saya tidak bisa sembuh, saya tidak pernah berhasil dalam sebuah usaha. Maka kira-kira apa pendapat Ustaz? Saya cuma mengatakan, coba muhasabah sumber pendapatan anda, sudah halal atau masih haram. Kalau masih haram, maka itu permasalahannya. Dan tidak ada subhanallah yang bisa mendatangkan kegundahan dan kegelisahan melebihi harta haram itu sendiri. Lebih parah daripada itu, yang keempat adalah akan mendatangkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan misal masalah riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minan mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah. Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang terus saja memakan riba, maka engkau akan temukan, kalau setelah sampai kepada dia argumentasi ini nggak boleh, haram, tapi dia tidak mau dengar, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Kata sebagian ulama, stres yang sangat tinggi membuat akhirnya karena terlilit utang dan banyaknya bunga bank atau bunga riba membuat akhirnya mereka seperti orang gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka coba terus berpendapat mengatakan jual beli sama saja dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu. Artinya dia pernah cicil rumah, cicil mobil, dan dia dari uang haram atau dari transaksi riba, dia belum tahu hukum jadi halal. Tapi kalau sudah tahu hukum tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba setelah jelas padanya argumentasi, maka Allah mengatakan mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Saudaraku seiman, disebutkan dalam statement yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, dia mengatakan juga kalimat yang sederhana tapi sangat besar sekali efeknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku melainkan aku dalam keadaan mengetahui pasti dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Kalau saya pun yang beli, sumber saya dari mana? Kalau saya dikasih sama orang lain, saya tahu dari mana sumbernya orang itu. Wahab bin Munabbi juga berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya.
Kita teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin yang coba mencari alasan untuk membenarkan yang haram supaya jadi halal. Dan ini sebenarnya sifat kaum Yahudi. Dan kita tidak boleh seperti mereka. Haram dalam Islam, haram tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan itu disuruh kita pelajari untuk dijauhi. Halal dalam Islam, kita disuruh pelajari dan nikmati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang sifat orang Yahudi dalam hadis Bukhari, qatalallahu al-yahud lamma harramallahu alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aqaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai. Bangkai haram, lemaknya pun ikut haram, tidak boleh karena dia sama bagian daripada daging itu. Lalu mereka menyiasatinya dengan cara mereka menarik, mengeluarkan lemak itu, kemudian mereka mengeringkannya, lalu mereka menjual dan memakan nilainya. Saudaraku seiman, perbuatan-perbuatan seperti ini karena mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah itu teman-teman selain daripada Dia adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, jangan cuma berpegang pada satu ayat itu, tapi Allah juga Syadidul Iqab, amat berat siksaannya. Kita renungi sama-sama sebagai penutup, dan akan saya tutup dengan kisah yang sederhana nanti. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka takutlah kalian semua, kata Allah, ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun.